Yo, sebenarnya udah agak sedikit telat gak sih buat gue ngebahas tentang hero ini? Tapi better late than never gak sih? Oke, jadi hero ini banyak banget didiskusiin sama orang-orang dikarenakan hero ini lumayan kontroversial. Banyak banget sisi pro dan juga sisi kontra terhadap hero ini. Tapi ini coba gue jabarin ya beberapa opini gue. Enggak cuman gue jabarin, tapi gue juga akan ngemainin hero ini dari awalnya gue gak bisa sampai ya mungkin setidaknya bisa lah. Gue juga kayaknya gak bakal sejago kayak si Tess sih. Tapi ya kita lihat aja ya gimana gue jadinya nanti. Mungkin kita bisa mulai dengan latar belakang singkat dari hero ini deh. Jadi, nama hero ini adalah Hirara. Dia rilis di tanggal 17 Juni 2026. Role-nya itu adalah jungler. Tapi kalau mau dipaksain banget, bisa juga kok kalau mau main di roam. Tapi itu udah maksimal banget. Jangan coba buat di lane-lane yang lain. Terus, hero ini cuma punya 2 skill, tapi bisa di swipe atas dan juga di swipe bawah. Jadi, dia memiliki total 4 skill. Terus, damage yang dihasilkan dari hero ini itu adalah physical damage. Dan, cara bermain hero ini itu adalah tipe-tipe chase ataupun finisher. Jadi kalau misalkan lu mau pakai hero ini, lu harus bisa banget memaksimalkan potensinya untuk bisa ngejar musuh dan juga nge-finish musuh tersebut. Nggak cuman itu, cara kalian bermain hero ini juga harus mastiin kalian punya fast hand dan juga refleksnya itu tinggi. Sebelum lihat gue main Hirara dari bodoh ke jago, mungkin kita bisa bahas dengan pasifnya dulu kali ya. Jadi pasifnya si Hirara ini ada mana coy, dalam tanda kutip, yang terdiri dari 2. Nah, setiap swipe skill akan menggunakan 1 mana dan mana ini bisa di recharge. Tapi kalau misalkan kalian pakai skill swipe lagi, jadi mananya itu bakal ke reset. Nih contohnya, gua pakai skill yang di swipe, otomatis mana gua berkurang 1. Tapi di saat mananya berkurang 1, si pasifnya ini auto nge-recharge coy. Tapi kalau gua pakai skillnya lagi, mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, recharge-nya bakal reset ke awal coy. Nah, supaya bisa maksimal, kata gua, kalian kalau misalkan mau pakai salah satu dari skill swipe-nya, pastiin langsung pakai sekali 2. Tambahan juga nih, selama kalian masih ada mana, kalian bebas banget mau pakai skillnya itu 2 kali berturut-turut atau mau gonta-ganti skill urutannya itu terserah. Jadi ibaratnya kalau misalkan mana kalian itu unlimited, kalian bisa banget nge-spam terus-terusan swipe skill satunya atau swipe skill 2-nya. Tapi karena kalian cuma punya 2 mananya, kalian harus maksimalin antara mau dua-duanya swipe yang sama atau salah satunya pakai swipe yang berbeda. Selanjutnya kita bahas tentang skill satunya Hirara yang bisa ngedash 2 kali. Kedengaran bagus, tapi ada sedikit drawback dimana kalau misalkan kalian telat sedikit ngarahin analog kalian, skill satunya si Hirara ini bakal ada jeda yang lumayan panjang coy. Jadi tergantung sama kalian gimana ngontrolin si Hiraranya sih coy. Kalau misalkan setelah dash mau jeda sebentar, itu bisa. Atau setelah dash mau langsung dash lagi, itu juga bisa banget. Kalian cukup mainin analognya aja. Terus cooldown dari skill ini di saat level 1 itu adalah 9 detik. Nah, kalau skill 2 ini agak sedikit mirip Suyo. Skill 2-nya Suyo yang kalau di tap. Jadi skill 2-nya si Hirara ini ngasih damage di area yang seperti kipas, lalu di beberapa detik kemudian ada sedikit damage lagi. Jadi bisa dibilang ada 2 kali proses damage. Pertama yang pas pertama kali tap, yang kedua di saat skill 2-nya udah marinasi. Tadi gue sempat ngomong ada sedikit damage. Maksud gue sedikit, ya memang damage-nya tuh sedikit, tapi damage yang dihasilin itu besar coy. Ngerti nggak maksud gue? Ngertiin aja lah ya. Semoga kalian ngerti ya. Cooldown dari skill sini adalah 5 detik dan damage-nya lebih besar daripada skill 1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik, yaitu skill satunya yang pakai swipe-swipean nih coy. Jadi setiap kali kalian pakai skill 1 yang di swipe, kalian bakal dash kecil, maju sedikit, terus dikasih damage. Tapi setidaknya damage-nya lebih besar daripada skill 1 yang di tap. Maksud gue juga sedikit besar, itu adalah 3 kali lipat dari damage yang kalau skill di tap. Nah, ini juga bagusnya. Skill 1 yang di swipe ini bisa ngasih efek immobilized ke musuh. Jadi kalau dilihat-lihat ini agak sedikit kayak main Benedetta sih. Kalau misalkan mau ngarahin skill itu pakai analog. Nah, terus itu kita ada skill 2 yang di swipe. Dimana skill 2 yang di swipe ini bakal ngebikin si Hirara muter dan ngasih damage yang cukup tinggi. Enggak cuman itu, tapi si Hirara juga bakal immune dari semua damage yang ada kalau kalian pakai skillsnya sebelum kena damage. Jadi contohnya ada si Franco yang mau ngehook kalian. Kebetulan hooknya si Franco ini jago banget coy. Nah, kalau kalian nggak mau kena hook sama si Franco, pastiin kalian ngecasting skill 2 kalian yang di swipe itu sebelum si hooknya itu kena kalian. Andaikan aja kalau skill 2 yang di swipe ini bisa immune di saat kalian lagi kena stun ataupun kena CC, Hirara kayaknya bakal jadi hero yang terlalu OP sih cuy. Oke, di match pertama kita tentuin dulu deh, kita mau ke biru atau ke merah dulu. Tapi kayaknya kita mendingan ke merah dulu deh sekarang. Ini gue juga baru beres sebenarnya ngebuff biru dan juga buff merah, dan di sini gue langsung ngebantuin temen gue yang di gold lane. Bisa dilihat dengan cara gue ngecasting skills itu berantakan. Gak lama kemudian gue di geng, tapi niatan gue awal mau ngebantu, alhasil gue nggak dibantu sama sekali. Gue tahu sih apa yang diisi pikiran Balmond, pasti dia ngirain si Hiraranya ini nggak bisa main dan jadi easy target.
Ya bener sih, gak salah. Tapi jujur overall gue di match pertama ini gue lebih bisa dibilang bingung untuk main Hirara. Dan gue gak tahu harus ngapain sebenarnya. Apakah gue harus jungle, bantu tim, apa yang lain-lain. Terus gue mengusahakan untuk gue sedikit berguna. Akhirnya gue ngebantu lah sedikit. Enggak cuman itu, gue udah lumayan kebiasa nih untuk bisa pakai kombonya si Hirara. Dengan bantuan si Clean, akhirnya gue juga bisa ngebunuh si Balmond. Bodohnya, karena diri gue udah terlalu pede buat bisa ngebunuh Balmond, gue akhirnya mau ngegas nih 2 orang. Tapi di tengah lagi berantem, gue malah takut coy, dan gue juga salah combo. Seperti orang Indonesia kalau ribut sih. Lalu gue berusaha untuk nge-steal turtle. Karena gue tahu gue nggak jago, minimal gue bisa lah ya buat nge-steal turtle tanpa harus gue kayak sosokan war atau sosokan suruh temen-temen gue ngumpul, tapi malah nggak dapet turtle-nya kan. Koki gue udah kepake di turtle, jadi gue nggak bisa kill Balmond. Gue baru saja mengonsumsi 3 botol Red Bull, dimana persajiannya itu adalah 325 ml. Dan akhirnya gue bisa tumbuh sayap sehingga gue jadi pede buat ngejar si Layla ini. Itulah yang akan dikatakan oleh seorang anak kalau kemampuan mengarangnya lebih tinggi dibandingkan IPK. Gue jadi lebih pede karena gue udah berhasil ngebunuh Layla. Gue mau coba buat bunuh juga si Cecilion ini. Dia gue dapat clutch control, tapi gue bukan yang ngebunuh dia. Sama seperti biasanya, apa yang udah gue incar akan diambil duluan oleh orang lain. Sesuai yang kalian bisa lihat di sini, gue lumayan kebingungan. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue mau maju takut, kalau gue mundur gue juga jadi orang yang nggak berguna. Ya alhasil gue cuma bisa nontonin mereka kena combo sama Guinevere dan Balmond sih. Tapi kalau takdir sudah ditentukan, kita tidak bisa berkata banyak, melainkan kita harus pasrah saja. Seperti ini, gue akhirnya juga mati oleh tangan mereka. Tapi karena gue jago banget, gue akhirnya bisa menghindar dan akhirnya gue hidup coy. Gue di sini pengen berguna. Ibaratnya pepatah yang dikatakan oleh seorang pria Solo, kalau saya akan lawan, maka saya maju keluar dan saya lawan. Tapi akhirnya saya mundur karena saya takut. Di sini gue belum puas. Gue mau coba keberuntungan lagi buat bisa ngelawan Layla, karena gue ngerasa si Layla ini easy target. Tapi kalau dilihat-lihat, gue yang jadi easy target coy. Gue nggak tahu kenapa, tapi setiap kali gue main Hirara, gue ngerasa kalau gue jadi orang yang berbeda. Nah, di sini aja gue mau coba buat lawan si Layla lagi. Sedikit lagi dia mati, tapi akhirnya gue jadi samsak coy. Apalah arti Mobile Legends tanpa sedikit montek-montek, gocek dan juga outplay kan. Nah, di sini gue coba lah buat bisa nge-outplay sedikit aja coy. Sesuai pada Seven Deadly Sins yang salah satunya itu adalah lust atau alias nafsu. Di sini gue nafsu coy buat bisa nge-out. Kalau kebanyakan kalian yang ada di posisi ini mungkin kalian udah nyerah sih. Tapi kalau gua kayaknya nggak bakal mau nyerah sampai ini. Jadi sesuai yang sudah gua pernah nonton, gua mendengar kalau Tony Stark never repeats atau Tony Stark always learns from his mistake. Jadi di sini gua bakal meminimalisir banget kesempatan buat musuh itu. Kalau diperhatiin lagi, di saat gue lagi dibantai-bantai sama si Fanny, gue lihat-lihat kalau si Nova dan juga si Aldous lagi ribut nih. Dan gue sering denger banget coy, kalau not all heroes wear clothes. Jadi di sini gue pengen nyemangatin si Aldous supaya bisa nge-carry kita semua coy. Tapi setelah dipikir-pikir, buat apa nge-carry kalau gue aja udah sejago ini coy. Tapi dibandingkan gue nge-carry tim gue sendiri, mending gue lock si Fanny aja coy. Kemampuan seorang gamers itu diukur dari seberapa cepat dia bisa beradaptasi menggunakan hero. Kebetulan gue udah jago banget nih pakai Hirara, dan gue akhirnya bisa punya kemampuan untuk bisa ngepredik coy, ngenerawang, see the future. Nih, gue tahu si Fanny itu bakal rusuh buff gue, dan ya gue udah bisa tahu aja. Tapi all jokes aside, gue ngerasa combo yang paling tepat buat si Hirara ini secara general ya, kita mulai dengan skill 1 dulu. Skill 1 yang di swipe, lalu skill 2 yang di swipe, atau mau skill 2 yang di tap itu juga nggak apa-apa. Karena untuk bisa memaksimalkan hero ini, kalian harus bisa banget untuk melihat keadaan dan kapan perlu pakai skill-skillsnya. Kalau skill 1 yang di tap itu bisa kasih dash 2 kali. Kalau misalkan skill 1 yang di swipe itu bisa maju dan juga kasih efek immobilize. Kalau skill 2 yang di tap itu bisa ngasih damage yang lumayan besar. Dan kalau skill 2 yang di swipe itu bisa ngasih efek immune. Jadi sebenarnya kalian harus bener-bener pastiin aja, kayak kalian tuh mikirin dulu sebelum kalian mau combo, apa yang mau kalian mulai duluan skillnya, atau mau kalian akhirin dengan apa gitu. Dan menurut gue, sesuai yang kayak gue ngomong di awal, kalian itu perlu banget ningkatin refleks dan juga kemampuan seperti kayak kecepatan tangan. Karena di sini bisa dibilang si Hirara itu harus lumayan cepat mainnya coy. Karena kalau gue lihat pas awal-awal gue main Hirara dan gue masih takut-takut buat mau combo, gue kayak jadi nanggung gitu. Dikarenakan gue harusnya udah bisa ngematiin musuh itu, tapi karena gue kayak tanggung pakai skillsnya, akhirnya gue kebunuh duluan. Nah, di klip yang ini gue udah ngerasa cukup pede buat bisa combo pakai Hirara, dan pas gue cobain ke si Mia, ya hasilnya mati gitu. Ini sebenarnya out of context, tapi gue juga ngerasa
Di klip kali ini lumayan lucu juga nih si Aldosnya, yang awalnya ngomong dia mau jadi hero, tapi untuk ngehit si Hanzo aja malah jadi miss coy. Dan yang ngebikin gua jadi agak sedikit ketawa nih, gua ngeliat si Aldos dari tadi kan berusaha banget buat ngekill, tapi nggak dapet dan akhirnya malah disampah sama si Kadita. Dan ya udah, gitu aja sih.